Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf, ini kita karena pakai masker, kayak kita buka dulu nggak apa-apa ya. Silahkan dibuka dulu. Sudah aman nih Mas ya? Sudah aman karena kita kan juga kemarin sempat dari KMI itu juga menggunakan rapid test antigen. Jadi kita semua udah aman gitu ceritanya. Wah, ini pakai hand sanitizer kayaknya lebih aman lagi nih kayaknya nih. Mantap. Silakan. Oke, jadi kesempatan kali ini tepatnya kami dari dealer CV Argo Jaya ya, dealer resmi Kubota, wilayah Jawa Timur sampai Provinsi Bali, itu kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Yaitu adalah KMI, yaitu Kubota Machinery Indonesia. Jadi dari pihak KMI itu ada visit di daerah dealer Argo Jaya. Diperkenalkan Pak, mungkin silakan dari Pak Sulam ya. Oke, silakan diperkenalkan. KMI ini sebenarnya siapa sih Pak? Sebenarnya perkenalkan dulu, saya Sulam dari perwakilan dari PT KMI Divisi Sales. Oke. Untuk wilayah Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Timur. Oke. Dan Mas, perkenalkan nama saya Fakih, saya dari Kubota Machinery Indonesia Divisi Service untuk wilayah timur di Indonesia. Jadi Argo Jaya ini juga termasuk ini ya apa Wilayah teritori dari KMI ini ya, dari Surabaya. Tempatnya di Surabaya Pak ya? Iya. Tempatnya di Surabaya. Oke, siap. Jadi untuk Mas Pian belum diperkenalkan juga ini. Iya. Oke, siap. Sebelumnya sebelum kita tanya-tanya tentang detail KMI ya dan apa hubungannya sih Kubota Machinery dengan dealer-dealer yang ada di Indonesia ya. Sebelum kita ke sana, kenalkan saya dari sales resmi Kubota Machinery Indonesia untuk CV Argo Jaya yaitu Vian. Ini Arga Erlangga dari CV Argo Jaya Banyuwangi. Wilayah penjualan kita dari Probolinggo sampai seluruh Pulau Bali. Oke, siap. Dan ada satu lagi sebenarnya satu cewek ya, sales yaitu namanya Mbak Ririn mungkin ada di belakang, Mbak. Tangannya bisa di. Oke, itu juga salah satu sales cewek dari CV Argo Jaya seperti itu. Nah, gini teman-teman ya, ini juga beberapa kan juga ada pertanyaan. Sebenarnya hubungannya KMI dengan dealer itu apa sih Pak? Dan supportnya bagaimana? Kan seperti itu. Karena rata-rata di dunia sosial media itu kan KMI dengan dealer-dealer kan juga postingnya kan sama nih. Ya. Nah ini konsumen agak bingung nih, ini harus ke KMI atau ke dealer? Siapa ya sih kan? KMI itu ya gitu. KMI itu siapa sebenarnya gitu loh. Nah ini untuk pertanyaan pertama tadi datang dari salah satu temen juga yang ada di sosial media. KMI itu apa sih definisinya Pak? Oke, ini bisa saya jawab Mas ya. Oke, siap. Untuk KMI, untuk Kubota Machinery Indonesia tersendiri itu sebenarnya ialah prinsipal atau tanda lain ialah ATPM untuk produk unit Kubota yang punya tanggung jawab untuk menjual di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Jadi ruang lingkup kita itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke. Yang mana KMI bertanggung jawab atas penjualan unit Kubota, akan tetapi dibatasi untuk unit Kubota itu di bidang agriculture, yaitu mencakup mesin panen atau bisa kita sebut combine harvester. Untuk kedua itu mesin bajak, khusus mesin bajak yang 4 roda Mas ya. Traktor ya. Traktor 4 roda. Oke. Dan yang ketiga adalah mesin tanam atau yang mencakup range transplanter untuk padi. Jadi ruang lingkup kita ialah bertugas mendistribusikan tiga sub unit tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Nah. Jadi gitu. Jadi karena kemarin si calon konsumen itu menanyakan, Mas, aku cari hand traktor G1000 boxer gitu kan. Iya, Nah, benar. Nah, jadi dari sana kita sudah dijelaskan apa itu KMI, perbedaannya dengan Kubota Indonesia kan. Iya, ya. benar. Nah, kalau untuk hand traktor itu lebih cenderung ke Kubota Indonesianya Kubota gitu ya. Indonesia. Jadi dari Kubota yang ada di Indonesia ada 2 subdivisi. Oke. Untuk yang katakan kita di alat beratnya, kalau yang Kubota Indonesia adalah yang hand traktornya terkait dengan engine untuk kapal ya, perahu gitu ya. Oh, gitu. Sedikit gambarannya seperti itu ya Mas ya. Jadi kesimpulannya ketika nanti konsumen ingin katakan mohon maaf bertanya mengenai mesin panen padi, contoh combine harvester berarti arahnya adalah support dari
KMI ya, Kubota Machinery Indonesia, yang di sana juga sudah ada dealer-dealer cabang tertentu untuk zona teritoria ya. Ya. Teritori. Teritori. Soalnya agak sedikit canggung ada KMI soalnya ya. Jadi untuk teritori tersebut udah disupport oleh KMI, baik dari program ataupun dari servis itu sendiri. Seperti itu ya. Saya tambahkan juga boleh? Boleh, silakan. Untuk KMI sendiri pun dibagi per wilayah. Jadi untuk KMI sendiri itu ada 3 branch yang beroperasional di Indonesia. Oke. Itu di Jakarta itu mencakup di Indonesia Barat, Oke. Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Oke. Terus yang kedua itu di Surabaya, yang mana itu mencakup untuk Jawa Timur, Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, NTB, NTT dan Papua atau Merauke. Dan untuk yang terakhir itu di Makassar, yang mana Makassar itu mencakup operasional seluruh Sulawesi area dan untuk wilayah Ambon dan Maluku. Oke, siap. Gitu. Jadi KMI, sorry potong ya. Jadi KMI sendiri udah ada zona teritori juga ya. Betul. Berarti udah ada aturan pakem sebenarnya untuk Kubota pusat. Ya. Seperti itu. Tapi untuk pusatnya tetap di HO Jakarta. Di Jakarta tetap di sana. Cuma untuk operasionalnya kita bagi sub lingkup sendiri biar lebih mudah kontrolnya. Itu dari 3 cabang, Jakarta, Oke. Surabaya dan Makassar. Oh, Jadi semua ini kita dekat dengan konsumen lah gitu ya. Jadi ini salah satu yang ada di cabang Surabaya Surabaya. berarti. Oh, gitu. Siap. Jadi gambarannya seperti itu ya untuk KMI itu sendiri apa dan perbedaan dengan terjawab KI berarti. sudah dijawab ya tadi ya. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua nih Pak. Jadi kita ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang kita coba kumpulkan di sini bersama rekan-rekan dealer. Jadi poin-poin aja yang saya tanyakan di sini, Pak. Yang kedua, definisi poin job desk-nya KMI itu apa sih, Pak? Untuk apa ya istilahnya, untuk supportnya gimana untuk ke dealer, terus yang harus dilakukan KMI apa untuk support dealer seperti itu apa sih Pak? Gitu loh, definisinya apa poin job desk-nya? Untuk definisi KMI itu kita bagi jadi 3 ruang lingkup job desk. 3 ruang Pertama lingkup. ada sales, Oke. kedua ada service, Oke. dan ketiga ada spare part. Ya. Untuk saya sendiri sales itu berkewajiban untuk mendistribusikan unit Oke. dari Kubota untuk didistribusikan ke konsumen, tentunya siap. melalui dealer. Terus dan untuk pihak service sendiri itu bertugas untuk mengcover keluhan-keluhan konsumen mengenai after sales, yaitu untuk service sendiri dari unit yang sudah dibeli konsumen. Oke. Terus yang ketiga jelas distribusi spare part ke seluruh wilayah Indonesia. Kayak gitu sih. Jadi 3 sub Job desk ya. job desk untuk KMI. untuk ke konsumen. Untuk konsumen. Nah, Kurang lebih contohnya ada kalau di 3. sini Pak Sulam untuk divisi salesnya ya. Sales. Kalau Mas pakai untuk servisnya. gitu. Servisnya. Oh, jadi hampir sama sebenarnya ya. Ya. Jadi job desk dari dealer sama KMI itu hampir sama. Jadi saling berkaitan sih sebenarnya seperti itu. Nah, ini ada urutannya yang nomor ketiga sebenarnya. Nah, nomor ketiga gini Pak Sulam. Bisa nggak sih konsumen langsung membeli kepada KMI? Ini soalnya banyak juga nih. Itu banyak Pak. Rata-rata dari konsumen tuh kan langsung counter pembelian tuh kan ke KMI. Ya. Karena rata-rata di sosmed atau di YouTube, KMI kan juga meluncurkan akun mempromosikan nih. Ya. Bisa nggak sih konsumen langsung membeli ke KMI? Silakan dijawab Pak. Oke. Untuk aturannya tersendiri sebenarnya KMI sudah punya pakem tersendiri, Mas. Oke. Jadi untuk peraturan dasarnya itu KMI tidak bisa langsung menjual langsung kepada konsumen. Oh, nggak bisa langsung Ya. ke end user gitu Ya, ya? nggak bisa langsung ke konsumen. Jadi tugas kita yang paling utama ialah mengimpor, karena basis untuk alat Kubota tersendiri itu semuanya rata-rata impor Mas ya. Oke. Itu tugas kita ialah mengimpor unit dari luar, yang mana dari Jepang ataupun dari Thailand basisnya. Oke. Itu kita datangkan ke Indonesia. Oke. Dan kita menyalurkan ke konsumen itu sudah ada aturan pakemnya itu melalui dealer. Jadi untuk saat ini KMI tidak bisa menjual langsung ke konsumen.
Dan mungkin kalau misalkan konsumen menanyakan ke KMI, kita bisa. Oke. Tapi yang pastinya kita akan mengarahkan ke dealer terkait yang berkaitan dengan domisili konsumen tersebut. Jadi seperti itu. intinya sama saja. Konsumen mau tanya langsung ke dealer, monggo, langsung tanya ke KMI, silakan. Ya. Toh nantinya jika si calon konsumen tersebut akan menanya ke KMI, Ya. dari KMI akan melimpahkan langsung ke dealer terkait gitu ya Pak ya? Benar. Oke, masuk akal. Jadi memang artinya saling keterkaitan. Mau tanya kemanapun, yang penting jangan sampai salah ke Kubota ya. Tetap ke Kubota. Mau kemanapun tanyanya tetap ke Kubota. Itu aja sih sebenarnya. Oke, Pak, mantap. ini mohon maaf karena ada zuhur, kita lanjut atau kita break dulu nih? Dilanjut sedikit gimana? Lanjut. Sampai aja ya. Belum ada Oke, nggak apa-apa. Oke, siap, dilanjut aja ya. Tinggal berapa dua pertanyaan lagi mungkin Oke. ya? Oke, untuk selanjutnya Pak, ini juga datang dari beberapa calon konsumen bahkan ya, yang masih meragukan, intinya seperti itu. Kita udah jelaskan, barangkali dengan adanya KMI lebih membuka dan meyakinkan lagi ya. Pertanyaan berikutnya yaitu apa aja sih yang digaransi oleh KMI dan bisakah konsumen dihandle servis oleh KMI Pak? Ini untuk terkait pembelian berarti ya. Cenderung ke Bisa nggak? Pak Pak Paki, Pak Paki. ASS nih. Ya. Untuk seluruh spare part slow moving, untuk contohnya engine, radiator, itu kita garansi selama 1 tahun atau 600 jam dari unit tersebut bekerja. Oke, siap. Color juga masih kita garansi selama 600 jam apabila terdapat kerusakan di lahan kondisi yang biasa untuk bekerja, tapi kok roller tersebut rusak, itu akan mendapatkan roller gratis. Oke. Oh, itu kemarin banyak yang terjadi, kita sudah banyak klaim di Benar. DC93 ya. Benar, Pak. Jadi Benar, kita kasih lah. Atau contohnya engine tersebut belum 1 tahun atau belum 600 jam ada kerusakan overheat, padahal air radiatornya sesuai level, semuanya sesuai standar, tapi ternyata masih terjadi overheat, kita masih menanggung untuk kerusakan-kerusakan pada engine, radiator, dan lain sebagainya. Oh, intinya dalam hal ini kerusakan tersebut dalam masa garansi sebelum dari 1 tahun atau sebelum 6 bulan. Iya. Maksimal 6 bulan gitu ya. 1 tahun atau 600 jam. Atau 600 jam, sorry. Intinya kerusakan tersebut bukan karena human error. Kerusakan tersebut murni kerusakan dari pabrikan mungkin gitu ya, Pak. Betul. Yang bisa digaransi gitu Kak Bos. Siap. Jadi yang bisa digaransi, yang digarisbawahi adalah ketika ada kerusakan memang dari pabrikan. Iya, Jadi iya. kita istilahnya memberi ketenangan lah, seperti itu KMI ya, seperti itu ya. Oke, siap. Saya rasa sih udah terjawab Pak ya untuk masalah itu ya. Jadi nggak usah khawatir untuk calon konsumen juga atau bahkan orang-orang yang sudah membeli Kubota, ketika emang ada masalah tetap dikondisikan kepada sales atau dealer terdekat. Iya. Seperti itu Pak ya. KMI akan tetap support seperti itu Pak ya. Gimana caranya konsumen tetap mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Seperti itu ya. Oke, siap. Terakhir ini juga banyak ditanyain Pak. Jadi bagaimana konsumen mendapatkan informasi secara langsung kepada KMI, baik terkait harga ataupun informasi detail mengenai mesin pertanian Kubota Pak. Ini gimana caranya nih Pak? Monggo disilakan Pak. Oke Mas, pada dasarnya KMI sendiri itu punya jaringan dealer di seluruh Indonesia. Oke. Jadi saya sarankan kepada konsumen itu bisa langsung menanyakan langsung sebenarnya ke dealer Mas. Oke. Gitu. Oke. Langsung ke dealer. Akan tetapi jika konsumen tersebut domisilinya tidak terjangkau oleh dealer, itu bisa langsung menanyakan ke KMI melalui 3 platform yang ada. Gitu. Oke. Yang pertama itu dari medsos kita, itu kita sudah lengkap, ada YouTube, ada Instagram, dan tentunya ada Facebook gitu. Oke. Ada di sini ya. Oke. Terus yang kedua itu melalui akun marketplace yang mana kita sudah join dengan Tokopedia. Oh, mantap. Gitu. Jadi dari konsumen bisa langsung scroll di Oke. Tokopedia dengan kata kunci Kubota aja itu sudah langsung terkoneksi ke marketplace gitu. Berarti itu memang benar-benar resmi yang Ya. ada di Tokopedia Ya, ya. Jadi benar. nggak usah khawatir lah kita. Ya. Memang benar-benar KMI ya Pak ya. Terus yang ketiga itu melalui Halo Kubota atau secara umum call center center. kita. Call center. Gitu.
Jadi kita sudah memiliki call center yang mana di nomor tersebut itu bisa melalui telepon, SMS ataupun WA. Ya, oke. Jadi sesuai atau tidak itu sudah pasti resmi. Dan nomornya pun sudah kita mungkin bisa diinputkan ya di deskripsi nanti ya. Gitu ya. Oke, benar. Jadi itu sudah pasti resmi dari kita. Jadi silahkan dari konsumen jika misalkan tidak ada dealer di wilayahnya bisa tanya-tanya ke KMI dari 3 platform yang sudah ada. Nanti dari KMI akan mengarahkan ke dealer terdekat sesuai teritori wilayah penjualannya, gitu ya. Ya. Oke, Siap. Jadi udah jelas ya sebenarnya ya. Jadi tarik kesimpulan udah ada 3 platform, Facebook ya. Terus setelah itu kita ada di Tokopedia Pak ya. Setelah itu ada di call center Kubota resmi ya. Nanti di deskripsi bisa dicek. YouTube juga ada ya. Di YouTube jadi semua dari platform dari yang berhubungan dengan Kubota Machinery Indonesia kita sudah ada di sana. Jadi udah nggak usah khawatir dan bingung seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambah-tambahan lain nggak Pak terkait KMI Pak untuk semua konsumen yang nonton di sini lah. Istilahnya seperti ada tambahan nggak Pak selain dari 6 pertanyaan tadi? Cukup atau udah tambahan? Ya kita jelaskan. Oke. Pada dasarnya Kubota tersendiri selalu mengutamakan pelayanan ke konsumen, ya kan? Jadi kita tidak hanya berjualan unit saja, Mas. Oke. Itu. Jadi kita tetap mengutamakan konsumen dari segi after sales, ASS ya. ASS, dan juga kita mengutamakan kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk kita. Gitu. Siap. Jadi kita tidak berorientasi hanya menjual saja, tapi terutama kita meyakinkan ke konsumen, kita juga merawat konsumen tersebut agar tetap nyaman menggunakan Kubota. Mantap Sekali ya. Mantap sih, bener dengan seperti itu sih bener sih quote untuk Kubota sendiri kan bersama Kubota ya, kalau nggak salah itu ya bersama Kubota ya benar. Mungkin pertanyaannya cukup sih Pak ya karena waktunya juga mepet saya rasa dan kalau memang ada pertanyaan lain atau terkait masalah pembelian dan segala macam bisa nanti dilihat di deskripsinya call center jelas, dealernya juga jelas dan saya tambahin dikit ya Pak Arga ya sama Pak KMI juga. Untuk Argo Jaya ini sendiri ya kebetulan kita kan lagi ada di dealer resmi Kubota untuk Jatim sama Bali. Jadi di CV Argo Jaya Banyuwangi. Untuk teritori penjualan itu ada di kurang lebih di 8 sampai 9 kabupaten. Yang pertama yaitu di Kabupaten Banyuwangi sendiri, yang kedua di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan semua kabupaten yang ada di Provinsi Bali ya. Jadi nanti buat konsumen new konsumen yang ada di sini bisa nanti silakan tanyakan langsung ke nomor yang ada di deskripsi terkait nanti harga promo, terkait nanti unit Kubota dan segala macamnya seperti itu ya. Yang penting nanti kalau bisa ya langsung dikabarin langsung ke kontak sales yang tertera di YouTube ini seperti itu. Pokoknya gini, dealer resmi Kubota Jatim dan Bali terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro ya. Nanti seperti itu. Pak, udah cukup ya kalau gitu ya. Oke siap Pak. Ini untuk closing saya mau bilang jadikan Kubota sahabat petani ya. Bareng-bareng Pak ya. 1, 2, 3. Jadikan Kubota sahabat petani. Mantap.